Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya sendiri sebagai moderator dan akan memperkenalkan anggota saya yang pertama Irfan Kurnia Ilham, Marisa Salora, Jessica Sawitri, Leria Oliver, dan Muhammad Farhan Maulana. Baiklah, selanjutnya pembahasan materi dari kelompok 4. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengertian konstitusi adalah jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak salah digunakan dan hak asasi manusia atau warga negara tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting artinya bagi suatu negara karena kedudukan dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Tujuan konstitusi ada 3. Yang pertama yaitu membatasi kekuasaan penguasaan agar tidak terjadi sewenang-wenang. 2. Melindungi HAM. 3. Pedoman penyelenggaraan negara. Nilai konstitusi ada 3. 1. Nilai normatif. 2. Nilai nominal. 3. Nilai semantik. Fungsi konstitusi secara umum yaitu sebagai piagam kelahiran suatu negara, sebagai sumber hukum tertinggi, sebagai alat membatasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi dalam suatu negara itu sangatlah penting, karena apabila adanya suatu negara itu harus diatur dalam sebuah konstitusi, di mana konstitusi tersebut sebagai hukum dasar yang membentuk keseluruhan penyelenggaraan berbangsa bernegara di Indonesia, memiliki arti penting bagi negara. Konstitusi memiliki beberapa peran penting, diantaranya menetapkan tujuan berdirinya bangsa Indonesia, menjadi identitas dan jati diri seluruh bangsa Indonesia, menjadi hukum dan hukum tertinggi dalam sistem hukum di Indonesia, dan yang terakhir mengatur segala aspek yang mendasar tentang kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam berbangsa dan bernegara. Konstitusi atau constitution pada dasarnya adalah sebuah bentuk hukum dasar yang dimana lebih sering dianggap sebagai undang-undang dasar dan menjadi sebuah perangkat tertulis ataupun tidak tertulis untuk melakukan pembangunan dari kewajiban, kekuasaan, dan fungsi dari institusi pemerintah. Pemikiran historis, sosiologis, dan politik diambil pada saat para pemimpin bangsa melakukan perumusan konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan tersebut bukanlah sebuah hal yang ditulis dalam waktu satu malam seperti tugas yang kita kerjakan saat ini. Akan tetapi juga dengan segala macam pemikiran keras yang dalam dan tajam terhadap apa yang pernah terjadi di Indonesia pada masa lalu. Meskipun pernah mengalami perubahan, konstitusi kita di negara Indonesia ini hingga masa kini masih efektif untuk dapat digunakan. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. A. Pengertian dan konsep dasar konstitusi. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan aturan suatu negara. Konstitusi bisa dipersamakan dengan hukum dasar atau undang-undang dasar. Istilah konstitusi menurut Khairul Anwar adalah fundamental laws tentang pemerintah suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya. B. Hakikat dan fungsi konstitusi. Sebuah konstitusi harus memuat secara ketat materi-materi yang secara substansial harus ada pada sebuah konstitusi. 1. Organisasi negara. Misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Prosedur menyelesaikan masalah penyelenggaraan yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya. 2. Hak-hak asasi manusia. 3. Prosedur mengubah undang-undang dasar. 4. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan. Yang pertama, hakikat PKN dalam pengembangan kemampuan utuh. Belajar PKN pada dasarnya belajar tentang keindonesiaan, belajar untuk menjadi manusia yang berkepribadian kebangsaan, membangun rasa kebangsaan dan mencintai tanah air Indonesia. Yang kedua, konsep dan urgensi PKN dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah
sehingga mampu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, ada norma, dan diperoleh melalui pendidikan profesi. Secara konseptual, istilah kewarganegaraan tidak bisa dilepaskan dengan istilah warga negara. Ia juga berkaitan dengan istilah pendidikan kewarganegaraan. Secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat 2. Yang ketiga, esensi dan urgensi PKN untuk masa depan. Bonus demografi adalah peluang yang harus ditangkap dan bangsa Indonesia perlu mempersiapkan untuk mewujudkan usia produktif, akan mampu berproduksi secara optimal apabila dipersiapkan dengan baik dan benar. Cara yang paling strategis melalui pendidikan, termasuk pendidikan kewarganegaraan. Nasib sebuah bangsa tidak ditentukan oleh bangsa lain, sangat tergantung pada kemampuan bangsa sendiri. Untuk masa depan PKN sangat ditentukan oleh eksistensi konstitusi negara dan bangsa Indonesia. PKN akan sangat dipengaruhi oleh konstitusi yang berlaku dan perkembangan tuntunan kemajuan bangsa. Yang keempat, sumber historis, sosiologis, dan politik tentang PKN. Secara historis, PKN dalam arti substansi telah mulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Diperlukannya adanya proses pendidikan dan pembelajaran bagi warga negara yang dapat memelihara semangat perjuangan kemerdekaan, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan mulai dikenal dalam pendidikan sekolah dapat digali dari dokumen 1957 sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Sumantri. Yang kelima, hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, secara etimologis, pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri. Secara yuridis, untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Secara terminologis, program pendidikan yang berisikan demokrasi politik. Yang keempat, negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan. Yang kelima, PKN Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan poin G yang berjudul Praktik Kewarganegaraan. Yang pertama, persatuan dan kesatuan. Contoh perilakunya berteman dan menghormati teman yang berbeda suku, bangsa, dan agama. Dampaknya terjalin persatuan dan kesatuan yang kuat. Solusi agar terciptanya persatuan dan kesatuan mempererat hubungan persatuan dan kesatuan dengan pentas seni dari berbagai macam suku bangsa di kampung. Yang kedua, toleransi. Contoh perilakunya tidak memilih dalam berteman. Dampaknya memiliki banyak teman. Solusi agar terciptanya toleransi mempererat pertemanan di masyarakat, sekolah, dan lingkungan sekitar. Yang ketiga, gotong royong. Contoh perilakunya kerja bakti di kampung untuk membersihkan lingkungan. Dampaknya kampung menjadi bersih dan terawat. Solusinya kerja bakti di kampung dilakukan setiap sebulan sekali. Baiklah, saya akan membahas tentang rangkuman tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam arti sempit, konstitusi yaitu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi tentang aturan-aturan untuk menyelenggarakan mengubah undang-undang. Kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang sendiri. Yang kedua, pada awal era reformasi adanya tuntunan perubahan undang-undang. Yang selanjutnya dalam perkembangannya negara. Konstitusi berfungsi untuk membatasi negara. Konstitusi mempunyai materi-materi tentang organisasi negara HAM. Pada awal era reformasi adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, tuntunan perubahan Undang-Undang Dasar, kekuasaan tertinggi di tangan MPR. Dan terakhir, undang-undang meliputi
urutan tertinggi dan jenjang norma hukum di Indonesia. Sekian dari kelompok 4, saya sebagai moderator mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.